أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapa saja yang setia mengikuti sunnah dan ajaran Nabi SAW hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Pembahasan kita sudah memasuki bab salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa hadis-hadis Nabi terkait dengan keutamaan salat berjamaah. Maka pertemuan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa poin-poin yang masih keterkaitannya dengan salat berjamaah. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin yang akan kita bahas pada pagi yang berbahagia ini adalah hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Tentunya pembahasan kita lebih menitik beratkan dengan laki-laki karena salat jamaah ini kaitannya yang hubungannya yang erat dengan salat berjamaah adalah para laki-laki. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat para ulama terkait hukum salat berjamaah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa salat berjamaah itu wajib perorangan. Wajib perorangan bagi laki-laki yang baligh, yang sehat, yang bermukim. Sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh beberapa ulama-ulama salaf terdahulu seperti Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat Abu Musa, kemudian dari kalangan tabi'in Atha al-Auza'i, Abu Thawr. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berdasarkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dalil yang pertama menguatkan pendapat bahwa salat berjamaah itu wajib perorangan atau disebut dengan fardu ain. Fardu ain atau wajib perorangan. Dalil yang menguatkan pendapat ini surah An-Nisa ayat 102, yaitu cerita tentang salat khauf yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apabila engkau bersama mereka di sini para sahabat-sahabat Nabi, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah salat bersama mereka.
Ayat ini menceritakan tentang salat khauf. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu ada beberapa cara pengerjaan salat khauf dan pengerjaannya pun dengan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah bukan perkara yang sepele. Ini adalah perhatian yang luar biasa yang diberikan oleh syariat Islam kepada salat berjamaah. Sampai-sampai salat berjamaah ini masih tetap dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam kondisi genting. Dalam kondisi yang nyawa menjadi taruhannya. Yang dalam kondisi para sahabat ketika itu harus berhati-hati betul menampakkan dirinya. Karena ketika para sahabat lalai dan menampakkan diri, ini ancamannya nyawa hilang. Tapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam malah membentuk sebuah pasukan yang mereka berkumpul di suatu tempat melakukan satu ritual ibadah yang disebut dengan salat berjamaah. Ini dalil yang pertama. Kalau ini bukanlah masalah yang berat di dalam syariat Islam, tentu Rasul SAW akan memberikan kelonggaran kepada para sahabat. Wahai para sahabat, karena dalam kondisi genting, dalam kondisi perang, kita tidak dalam kondisi aman, maka silahkan untuk sholat masing-masing di antara kalian. Cari tempat yang aman buat kalian untuk sholat. Kerjakan masing-masing. Mungkin sembunyi di balik batu yang besar itu, sembunyi di balik pohon sana. Silahkan untuk sholat masing-masing di antara kalian. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dengan mengerjakan sholat khusus yang disebut dengan salat khauf. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, perintah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warka'u, rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwa perintah ini salat berjamaah karena ada kalimat bersama orang-orang yang ruku, dan tidak mungkin ini menjadi suatu hal yang sepele di dalam syariat Islam kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bahwa ini adalah perhatian yang besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan ucapan Allah warka'u, rukuklah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Qur'an ada perintah dari Allah, dari Rasul SAW memerintahkan, maka hukum asalnya perintah tersebut adalah wajib untuk dikerjakan. Baik. Yang ketiga, dalil ketiga yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bercerita tentang ancaman Nabi SAW bagi mereka-mereka yang tidak sholat berjamaah. Rasul ancam untuk dibakar rumahnya. Ini kan berarti bukan ancaman yang ringan atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya begitu, andai kata ada para sahabat Nabi SAW yang mereka tidak sholat berjamaah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam rumah-rumah mereka itu akan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin wa yahtubu thumma amura bis salati fayu'adzin laha." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul SAW, sungguh aku hamamtu itu sudah berkeinginan kuat untuk memerintahkan orang-orang membawa kayu bakar. Kemudian aku perintahkan di antara sahabat Nabi SAW untuk azan, dan aku perintahkan di antara mereka-mereka untuk menjadi imam. Kemudian aku berpaling, tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka,
supaya ngecek nih satu persatu rumah-rumah, di mana kalau ada rumah tersebut laki-laki, namun dia tidak hadir untuk mengerjakan sholat berjamaah, fa uharriku alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini kan ancaman dari Nabi SAW. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw marmataini hasanataini la syahidal isya. Kata Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya mereka itu mengetahui apa yang terdapat pada daging yang ada di paha, yang dua paha, biasanya kan daging yang paling disenangi pada hewan itu adalah pahanya. Maka kata Nabi SAW, niscaya mereka akan lebih memilih untuk salat berjamaah di waktu Isya dibandingkan kelezatan makanan-makanan yang diolah dari daging yang ada di paha tersebut. Ini potongan hadis ini yang ingin kita garis bawahi adalah ancaman Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Terlalu banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kewajiban salat berjamaah ini, seperti hadis seorang sahabat Nabi yang buta. Seorang sahabat Nabi SAW buta, lalu kemudian datanglah ke Nabi, ya Rasulullah, inni laisa li qa'idun yaq'uduni ilal masjid. Aku enggak punya orang yang menuntunku untuk ke masjid, ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apakah ada keringanan bagiku untuk tidak hadir mengerjakan salat berjamaah. Kata Nabi, ya, ada keringanan bagimu untuk tidak salat berjamaah karena dia buta. Kedua, tidak ada yang memandu dia, menuntun dia untuk membawanya ke masjid. Lalu kemudian ketika Nabi SAW mendengarkan alasan tersebut, Nabi pun memberikan keringanan itu. Kata Nabi, gak apa-apa, ada keringanan bagimu untuk tidak hadir salat berjamaah. Setelah sahabat yang buta tadi berpaling ingin meninggalkan Nabi SAW karena hajat kebutuhannya sudah selesai, Nabi manggil lagi, fulan, 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 kata Nabi SAW. Ditanya oleh Nabi, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan suara azan? Kata sahabat tersebut, na'am, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu kamu harus tunaikan. Maksudnya kamu wajib untuk mengerjakan sholat jamaah. Padahal di awal tadi Nabi SAW sudah memberikan keringanan. Iya, bagi kamu keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Berpalinglah sahabat tadi meninggalkan Nabi. Dipanggil lagi oleh Nabi, fulan, fulan, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Kata sahabat itu, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tunaikan panggilan tersebut. Maksudnya hadiri sholat berjamaah itu. Ini kan menunjukkan bahwa salat berjamaah wajib hukumnya bahkan kepada orang yang buta sekalipun. Apalagi mereka-mereka yang matanya masih sehat, matanya tidak ada gangguan. Tentu bagi mereka lebih wajib untuk menghadiri salat berjamaah dibandingkan sahabat yang buta ini. Ini dalil yang keberapa nih udah? Yang keempat. Dalil yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, masih banyak beberapa dalil lagi, nanti silahkan untuk dibaca lagi. Baik, kita persingkat. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bahwa salat berjamaah itu tidak wajib hukumnya bagi perorangan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Artinya salat berjamaah ini hanya sekedar sunnah saja, tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Namun mereka khilaf, apakah salat ini sekedar sunnah atau sunnah muakkadah
atau fardu kifayah. Mereka sepakat mengatakan bahwa salat berjamaah ini tidak merupakan wajib perorangan, enggak. Tidak perorangan wajib harus datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah itu. Namun mereka berselisih kembali. Kalau memang tidak wajib perorangan untuk datang, terus hukumnya apa? Ada yang mengatakan cuma sunnah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah ini andai kata ada 1, 2, 3 orang saja di masjid itu melaksanakan sholat jamaah, maka yang satu kampung tinggal di situ, yang di masjid, yang di kampung tersebut, satu kampung itu yang tidak sholat, tapi diwakili oleh 2 atau 3 orang saja, maka dosa yang satu kampung tidak sholat berjamaah ini terwakili, artinya terangkat, diwakili oleh 2 atau 3 orang yang sholat berjamaah. Makanya kita banyak melihat masjid-masjid di kampung-kampung, daerah-daerah, masjidnya lumayan besar, tapi kalau kita lihat sholat di sana, jamaahnya 3 orang, 4 orang. Pernah mendapati itu? Bahkan ada satu masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Waktu ditanya, kenapa Pak? Kok Bapak semua yang borong? Muazinnya lagi pulang kampung. Jadi dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Jamaah yang datang 2 orang itu ya sebagai jamaah biasa aja. Nggak biasa qomat, nggak biasa apalagi azan. Apalagi disuruh imam. Nah ini sebahagian pendapat para ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, tapi sunnahnya agak ditekankan gitu. Namanya disebut dengan sunnah muakkadah. Baik, dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka ini, karena ini adalah pendapat mayoritas ulama, ini pendapat mayoritas. Dalil mereka yang pertama, yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan salatul jamaah tafdulu salatul fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa bandingannya? 27 derajat. Jadi kalau orang salat berjamaah, maka dia mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan orang yang salat sendiri, dia hanya mendapatkan 1 derajat. Nah, hadis ini kata mereka dapat kita pahami bahwa adanya syariat dan bolehnya syariat salat sendirian. Jadi syariat membolehkan kaum muslimin untuk salat sendirian. Mana buktinya? Hadis ini. Nabi hanya menyebutkan salat berjamaah lebih utama. Berarti salat sendiri utama atau tidak utama? Utama. Cuma yang lebih utama itu adalah salat berjamaahnya. Ini dalil yang pertama. Hadis Nabi SAW dan hadis ini sahih. Baik. Dalil yang kedua. Hadis yang menguatkan pendapat bahwa salat berjamaah itu bukan wajib perorangan, yaitu kisah 2 laki-laki di mana 2 laki-laki ini ternyata sudah salat di rumah. Mereka sudah selesai salat di rumah, datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, sampai di masjid mendapati Nabi dan para sahabat masih salat. Akhirnya 2 sahabat ini nongkrong aja, duduk di belakang sana, nunggu Nabi dan para sahabat yang sedang sholat. Setelah Nabi SAW selesai sholat, Nabi bertanya kepada 2 laki-laki ini, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Tentu 2 laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, kami sudah sholat. Nah, dipahami dari kisah ini, kata para ulama, 2 laki-laki yang barusan datang sampai ke masjid, mereka tidak sholat bersama Rasulullah, tidak sholat bersama para sahabat berjamaah, karena mereka sudah sholat. Jawaban mereka, kami sudah sholat ya Rasulullah. Dipahami kata para ulama, mereka ini sholatnya di rumah. Habis selesai sholat di rumah, mungkin ada keperluan dengan Rasulullah, mereka datang ke masjid.
Didapatilah Rasulullah dan para sahabat masih sholat. Akhirnya mereka nungguin, duduk mereka berdua di belakang-belakang pojokan-pojokan masjid. Setelah dilihat oleh Nabi SAW, dua orang laki-laki ini tidak sholat, Nabi tidak langsung suuzon. Tapi Nabi SAW klarifikasi, tanya Nabi SAW, kenapa kalian tidak sholat? Kata Nabi SAW, Rasulullah, kami sudah sholat. Apa kata Nabi SAW? La taf'alah. Jangan kalian lakukan lagi yang seperti ini, kata Nabi SAW. Idza shallaituma, apabila kalian berdua sudah salat, fi rihalikuma, di rumah kalian masing-masing, summa ataituma, kemudian kalian datang ke masjid, masjid yang sedang di sana didirikan salat berjamaah, fasalliya ma'ahum, maka salatlah lagi kalian yang kedua kalinya. Fa innahuma lakuma nafilah, karena sesungguhnya salat yang kedua yang kalian lakukan ini adalah sunnah bagi kalian, hukumnya sunnah. Misalnya salat zuhur, mereka salat masing-masing di rumah. Salat zuhur wajib atau tidak wajib? Wajib. Tapi habis salat zuhur di rumahnya, mungkin ada keperluan dengan Rasulullah. Datanglah dua orang ini ke masjid tadi, mendapati Rasul dan para sahabat masih salat berjamaah. Karena merasa sudah salat, mereka duduklah nunggu. Tapi kata Nabi SAW, jangan ulangi lagi yang seperti ini. Kalau kalian sudah salat sekalipun, lalu kemudian kalian datang ke masjid, di masjid itu masih didirikan salat berjamaah, kalian ikut lagi salat. Karena salat yang kedua yang kalian lakukan ini hukumnya sunnah. Dan ini tidak akan menimbulkan fitnah. Coba kalau ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, menimbulkan fitnah atau tidak ini? Menimbulkan fitnah. Beda kalau di zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW tidak langsung suuzon, mungkin bertanya dulu, ada pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau di zaman kita bisa jadi ini menjadi fitnah. Para jamaah ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dilihat ada 2 orang, 3 orang laki-laki nggak sholat di situ. Pasti akan berpikiran nih orang-orang melihat, ini kenapa ini orang-orang 3 orang, 4 orang di belakang sana? Kita sedang sholat, mereka tidur-tiduran, duduk-dudukan di sana, nggak ikut sholat bersama kita. Akhirnya kan menimbulkan fitnah. Makanya kalau ini terjadi pada diri kita, ikuti sholat bersama mereka walaupun kita sudah sholat. Nah, ini yang pernah kami alami baru 2 atau 3 bulan yang lalu lah, pas kejadian musibah saudara-saudara kita yang di Cianjur, gempa. Kita beberapa relawan datang ke sana, yang kita membuat satu poskonya itu di masjid yang besar di tengah-tengah perumahan, hampir mirip seperti ini. Saya lupa nama perumahannya itu. Pokoknya masjidnya besar. Di tengah-tengah perumahan, disitulah posko kita, yayasan-yayasan, masjid-masjid sunnah di situ. Tapi masjidnya itu bukan masjid sunnah yang kita jadikan posko itu. Masjidnya masjid umum lah gitu. Nah, suatu ketika setelah kita, namanya kita safar, habis sholat maghrib, kita langsung jamak qashar. Sholatlah kita isya sekaligus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai, lalu kemudian kita briefing. Antara relawan-relawan itu kita ngobrol-ngobrol apa yang harus kita lakukan besok dan seterusnya. Nah, masuk waktu isya. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita udah sholat isya. Kita sudah selesai sholat isya. Maka untuk tidak menimbulkan fitnah, suatu ketika saya bisikkan beberapa, waktu itu dari Al-Ikhlas ada 4 atau 5 orang, saya katakan kita yang berlima ini ulangi lagi sholat. Jangan duduk-duduk nongkrong-nongkrong di sana, karena yang akan datang ke masjid ini adalah jamaah-jamaah yang berasal dari perumahan-perumahan sini. Pasti akan menimbulkan fitnah, khawatirnya nanti mereka akan bertanya-tanya. Ini orang numpang di masjid sebagai tamu yang tidak diundang. Kita kan datang ke sana itu memaksakan diri untuk menjadi tamu, bukan tamu yang diundang oleh pengurus itu. Bapak-bapak, para relawan-relawan, jika ingin tempat penginapan selama beberapa hari di sini, silahkan datang ke masjid kami. Bukan, kita tidak diundang seperti itu. Kita yang datang ke masjid itu dan meminta kepada pengurus itu, boleh enggak kami jadikan masjid ini sebagai posko. Berarti kan kita yang minta. Oleh karena itu kita harus jaga sikap. Di antara yang bisa kita lakukan adalah
hindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Kebersihan masjid dijaga, jangan sampai nanti mandi kemudian ada bungkus sabunnya di toiletnya, jangan sampai nanti mandi kemudian bungkusan sampo-nya ada di kamar mandi, kebersihan harus dijaga dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah terkait dengan masalah sholat ini. Ini kalau di tengah-tengah orang awam, masalah ini yang tidak mereka ketahui, kan di tengah-tengah awam masalah jamak kosor ini kan banyak belum mengerti gitu. Ternyata kita sudah mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, berkumandang azan isya. Mereka orang-orang bermukim akan datang ke masjid sholat, ada 20-30 mereka. Kemudian kita 10 orang, mungkin 15 orang, atau mungkin lebih daripada itu, tidur-tiduran di sana, duduk, nongkrong-nongkrong sambil cerita-cerita. Ini kan akan menimbulkan fitnah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dinasihati oleh Nabi SAW, jangan kalian ulangi lagi. Dua sahabat tadi. Jangan ulangi lagi, kata Nabi SAW. Kalau kalian datang ke masjid, lalu kemudian di masjid itu masih didirikan sholat, walaupun kalian sudah sholat, kata Nabi, sholat lagi. Tapi sholat yang kedua yang terhitung ini ya sebagai sholat sunnah buat kalian. Tapi yang terpenting adalah pintu-pintu fitnah, tuduhan-tuduhan barangkali orang-orang yang melihat bahwa kami kok sholat di sana tidak sholat gitu. Itu tertutup pintu-pintu fitnah yang seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang terpenting dari poin ini apa? Kok jadi lupa nih? Kemana pembahasan kita ini? Pembahasan kita adalah sholat berjamaahnya. Berdasarkan dalil ini, wajib atau tidak wajib sholat berjamaah? Tidak wajib kan? Kenapa tidak wajib? Dua sahabat tadi tidak dimarahin oleh Nabi loh. Dimarahin oleh Nabi karena dia tidak mengulangi sholat yang kedua untuk ikut berjamaah. Berarti Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh dua sahabat tadi, yang dia sholat di rumahnya masing-masing. Dibenarkan oleh Nabi SAW, tidak dimarahi oleh Nabi, kemudian tidak ditegur oleh Nabi, tidak dihardik oleh Nabi. Nabi hanya menghardik perbuatan mereka yang mereka nongkrong saja. Tapi Nabi mengatakan, kalian sholat di rumah. Wah, kurang ajar ya kalian ya, munafik kalian ya. Enggak, Nabi SAW tidak mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Inilah dijadikan landasan oleh para ulama, sebagian para ulama, bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Berarti kuat atau tidak kuat dalilnya mereka ini? Kuat juga, ternyata kuat dalil-dalil mereka. Baik, dalil yang berikutnya. Ada beberapa dalil lagi. Dalil yang keberapa ini? Ketiga, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha walladhi yantaziru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'zam ajran minal ladzi yusalli thumma yanam. Kata Nabi SAW, manusia yang paling besar mendapatkan pahala salat adalah mereka yang paling jauh rumahnya, paling jauh jalannya. Mereka lah yang paling besar mendapatkan pahala ibadah salat. Dan mereka yang menunggu salat hatta yusalliha ma'al imam, sampai mereka salat bersama imam, pahalanya lebih besar dibandingkan mereka salat lalu tidur. Paham tidak hadis yang potongan yang kedua ini? Orang yang salat berjamaah bersama imam, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang sholat kemudian dia tidur. Berarti dia sholatnya di mana? Di rumah. Berarti sholatnya dekat kasurnya dia nih sholatnya. Sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ambil bantal, tidur. Naik lagi dia di atas kasurnya, tidur lagi dia. Berarti kan dia sholat di rumah. Tapi kata Rasul SAW, dia juga dapat pahala. Cuma pahala orang yang sholat berjamaah bersama imam, pahalanya a'zam, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada beberapa dalil lagi. Dalil keempat, kelima dan seterusnya. Itu bisa dibaca nanti di bukunya.
Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh penulis, dan pendapat ini dikuatkan oleh sebahagian Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menguatkan pendapat yang ketiga ini, bahwa salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban setiap orang, namun jika dikerjakan oleh sebahagian, gugur dosa sebahagian yang tidak mengerjakannya. Itu definisi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu definisinya adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Semua orang wajib melakukannya. Semua orang wajib melakukannya. Namun jika diwakilkan oleh sebahagian yang tidak mengerjakan tadi ini, gugur dosa-dosa mereka. Baik. Pendapat yang ketiga ini dalilnya adalah penggabungan antara dua pendapat di atas. Mana dalil yang mengatakan salat jamaah ini fardu kifayah? Mana dalilnya? Dalilnya adalah menggabungkan dua pendapat di atas. Apa dua pendapat yang kita bahas tadi? Pertama, fardu ain. Yang kedua, bukan fardu ain. Nah, dua pendapat ini digabungkan, keluarlah suatu kesimpulan mengatakan, oh, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Baik, itu sisi pendalilannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ditanyakan, saya lebih cenderung kepada pendapat mana nih terkait dengan salat berjamaah? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu salat berjamaah bagi laki-laki yang sehat, kemudian dia baligh, kemudian dia bermukim di tempat tersebut, maka hukum salat berjamaah baginya wajib ain atau wajib atau fardu ain, wajib bagi perorangan, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya, hukum salat jamaah bagi perempuan. Sepakat para ulama mengatakan bahwa tidak wajib salat berjamaah bagi perempuan. Ini sepakat, ulama bersepakat mengatakan bahwa perempuan tidak wajib mendirikan salat secara berjamaah. Lakin yusra' lahunnal jamaah, tapi disyariatkan. Disyariatkan itu maksudnya boleh. Di dalam syariat Islam, perempuan-perempuan itu melakukan salat berjamaah, boleh. Cuma apakah wajib hukumnya? Tidak. Disyariatkan iya. Wajib tidak. Namun jika kita melihat kondisi-kondisi yang akan dilakukan oleh perempuan-perempuan tatkala dia ingin melakukan salat berjamaah, maka ada dua kondisi yang akan kita lihat yang mungkin terjadi pada diri mereka. Yang pertama, salat berjamaah perempuan yang diimami oleh perempuan pula. Jadi jamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan. Maka perkara yang seperti ini disyariatkan karena tiga perkara. Jika makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan, maka kondisi yang seperti ini disyariatkan kata para ulama dikarenakan tiga perkara. Perkara yang pertama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat berjamaah bagi laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Hadis-hadis yang anjuran tadi salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian, itu berlaku bagi perempuan dengan perempuan. Bisa dipahami ini? Andai kata misalnya ada seorang ibu fulanah ngundang teman-temannya ke rumah. Ayo ibu datang ya ke rumah saya ya. Di waktu yang sudah disepakati, ada 10 ibu-ibu di sana, di rumah tersebut. Masuk waktu salat zuhur,
masuk salat zuhur. Maka mereka bersiap-siaplah untuk mengerjakan salat. Mana yang lebih afdal bagi mereka, yang 10 orang ibu-ibu yang tadi sedang berada di rumah ibu fulana ini? Salat di masing-masing mereka atau salat berjamaah? Mana yang lebih afdal? Salat berjamaah yang lebih afdal kata para ulama. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, innan nisa'a syaqaiqur rijal. Karena perempuan dan laki-laki itu ibarat saudara kandung. Laki-laki dan perempuan itu ibarat saudara kandung. Kalau laki-laki disyariatkan untuk sholat berjamaah, perempuan juga disyariatkan untuk sholat berjamaah. Catatannya adalah jamaahnya perempuan, imamnya perempuan. Baik, yang kedua, adamu wurudin nahyi an salatil mar'ah bin nisa. Karena tidak ada satupun dalil hadis yang melarang perempuan salat berjamaah dengan perempuan pula. Tidak ada satupun hadis yang melarangnya. Yang ketiga, fi'lu ba'di sahabiyat. Yang ketiga, karena adanya perbuatan sebahagian sahabat-sahabat perempuan Nabi seperti Ummu Salamah, Aisyah. Mereka pernah mengerjakan salat berjamaah ini, jamaahnya perempuan dan diimami oleh perempuan. Sebagaimana Aisyah mengatakan, diriwayatkan tentang Aisyah ammathunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubah. Suatu ketika Aisyah pernah menjadi imam, jamaahnya ibu-ibu semua, yang imami Aisyah, dan Aisyah ketika itu berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi posisi berdirinya imam itu di tengahnya makmum. Nah, itu aja perbedaannya dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan di depannya, berada di depan makmum. Kalau imamnya perempuan itu dia tidak berdiri di depan, tapi berdiri di antara jamaah-jamaah perempuan ini. Tergambar? Terbayangkan ya? Jadi misalnya jamaahnya 5 orang nih. Berarti yang di tengah-tengah itu berbaris lurus sejajar gini, 5-nya tadi, yang di tengah-tengah itulah imamnya. Ini yang dilakukan oleh Aisyah. Begitu juga Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika itu menjadi imam juga dari ibu-ibu yang sholat dari jamaahnya, faqamat wasatan, dan dia berdiri di tengah-tengah sebagai imamnya. Hadis yang menguatkan lagi tentang dianjurkannya, disyariatkannya para perempuan itu sholat berjamaah diimami oleh perempuan adalah hadis Nabi SAW tatkala Nabi memerintahkan Ummu Waraqah. Jadi Ummu Waraqah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadikan muazin khusus. Mungkin Ummu Waraqah ini rumahnya besar, kemudian sering di rumah tersebut ada perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu di situ. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan Ummu Waraqah, nanti ada yang qomatnya gitu. Di antara ibu-ibu itu kalau mau sholat nanti ada yang qomat, wa amaraha an tu'amma ahla dariha, dan yang mengimami sholat mereka itu adalah pemilik rumahnya, yaitu Ummu Waraqah tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan dan mensyariatkan sebagaimana perintah Nabi kepada Ummu Waraqah untuk menunjuk satu orang muazin khususnya yang akan qomat, kemudian ditunjuk imamnya, jamaahnya semuanya adalah perempuan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, yang makmumnya perempuan semua, tapi imamnya laki-laki. Nah, ini juga disyariatkan. Bisa jadi tidak semuanya perempuan, ada juga laki-laki. Yang sekarang terjadilah, misalnya sedang kajian, ada sholat maghrib, sholat isyahnya, di sana ada perempuan makmumnya, ada laki-laki, atau mungkin seperti ada pengajian di satu rumah, masuk waktu sholat zuhur, jamaahnya seluruhnya perempuan, imamnya satu orang laki-laki, misal begitu. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini juga kata para ulama disyariatkan, tidak ada masalah bagi mereka untuk mendirikan sholat walaupun imamnya adalah laki-laki. Hal ini juga disyariatkan sebagaimana Nabi SAW pernah salat. Dalam hadis Anas,
Aku kata Anas, aku pernah sholat bersama anak yatim, berarti berdua. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam imamnya, 3. Rasul menjadi imam, kemudian Anas di belakang menjadi makmum, ada anak yatim lagi di situ. Belum balik, anak yatim menjadi makmum. Lalu kemudian di belakang kami ummi. Ummi maksudnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika itu ikut sholat bersama Rasul SAW, makmumnya 2, Anas dan anak yatim 1 lagi. Dan Ummu Salamah ketika itu ikut sholat berjamaah di belakang kami, kata Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan pula bagi perempuan untuk ikut sholat berjamaah walaupun diimami oleh laki-laki. Cuma ada beberapa tambihat. Tambihat ini peringatan lah bagi perempuan tatkala dia ingin melakukan sholat berjamaah. Perlu dia harus ketahui ini. Tambihat ini apa namanya? Apa tadi? Tambihat ini? Hah? Peringatan, ya, peringatan yang perlu dijaga oleh perempuan-perempuan ketika ingin mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama, yajuzu an yanfarid ar-rajulu bi zaujatihi aw ihda maharamihi fayusalli biha li'annahu yubah lahul khalwa biha fi ghairi shalah. Boleh laki-laki dengan perempuan salat berjamaah selama itu adalah istrinya sendiri atau mahramnya. Di rumah misalnya pengen ngerjain salat berjamaah, silahkan berdua-duaan dia salatnya. Tapi berdua-duaan ini laki-laki ini bisa jadi suaminya atau mungkin laki-laki yang menjadi imam ini bukan suaminya namun mahramnya. Boleh. Tidak ada masalah. Yang kedua, la yajuzu an ya'ummar rajul imra'atan ajnabiyatan bimufradiha li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan. Kata tambih yang kedua, yang perlu kita perhatikan yang kedua ini, tidak boleh seorang perempuan asing maksudnya, dia menjadi makmum sendirian bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW, tidak boleh berdasarkan hadis Nabi ini. Keumuman hadis Nabi. Apa itu keumuman hadis Nabi? Nabi melarang la yakhluwanna, tidak boleh berdua-duaan kata Nabi antara laki-laki dengan perempuan karena yang ketiganya setan. Jadi larangan sholat berdua-duaan itu berdasarkan keumuman hadis Nabi. Keumuman hadis Nabi yang melarang tentang berdua-duaan. Berdua-duaan ini bukan hanya sekedar pacaran, bahwa enggak. Hadis ini bersifat umum. Bisa jadi dia berdua-duaannya bukan karena pacaran, bukan karena mojok-mojokan, bukan. Bahkan mungkin berdua-duaan itu karena mengerjakan sholat. Misal, mampirlah di satu masjid. Ini sering terjadi, mungkin ya sering terjadi di perkantoran atau masjid-masjid persinggahan, musola-musola di perkantoran. Kan biasanya musola itu ada masuk laki-laki mau sholat nih. Enggak berapa lama masuk perempuan. Nah, tiba-tiba ini berdua nih, perempuan, satu orang perempuan, satu laki-laki. Kata perempuannya, kita sholat berjamaah yuk. Kamu jadi imam ya. Nah, ini tidak boleh. Kata para ulama, tidak boleh. Jadi kalau memang misalnya di masjid itu kecil, musolah di kantor itu kan tidak terlalu besar. Kalau dia melihat misalnya tinggal dia sendiri perempuan, kemudian masuk laki-laki sendiri, udah dia sholat aja di pojokan sendiri sana. Jangan dia mencoba untuk ayo kita sholat berjamaah yuk. Karena ini termasuk dalam keumuman larangan Nabi SAW berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan. Jika ditanya, Ustaz, sholatnya sah atau tidak? Kata para ulama, sholatnya sah. Cuma sehabis sholat atau bersamaan dengan sholat, dia juga mendapatkan dosa. Jadi, apakah ada di antara kita yang mau sholat yang mendapatkan pahala yang besar, tapi di samping itu juga dia memikul dosa? Mau atau tidak? Tidak. Nah, di antaranya adalah hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Atau bagian yang ketiga, tambih yang ketiga.
Yang perlu kita perhatikan pada yang ketiga ini adalah yajuzu an ya ummar rajul majmu'atan minan nisa. Bolehnya kata para ulama salat berjamaah bagi perempuan lalu diimami oleh laki-laki. Jadi semua jamaahnya itu perempuan. Yang imam laki-laki seorang. Li'anna ijtima'ahunna yanfil khalwah. Karena keberadaan kumpulan-kumpulan dari perempuan yang banyak tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 apalagi 10, 20, 30 kumpulan-kumpulan para perempuan-perempuan ini sudah menghilangkan khalwah. Khalwah tadi apa? Berdua-duaan. Sudah tidak dianggap lagi berdua-duaan karena ini sudah berada pada sekumpulan perempuan yang banyak walaupun diimami oleh satu laki-laki. Wali adami wurudin nahyi an dzalik. Dan tidak ada satupun dalil yang melarang tentang perbuatan seperti ini. Laki-laki sebagai imam seorang, kemudian jamaahnya semua perempuan. Selama, ini perlu kita perhatikan, selama keadaan dan tempatnya itu aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Amma idza wujidatil fitnah, namun jika dikhawatirkan terjadi fitnah, tatkala melaksanakan salat yang seperti ini fala yajuz, maka tidak boleh kata para ulama. Fa innallaha la yuhibbul fasad, karena sungguhnya Allah tidak menginginkan kerusakan. Baik, kita berpindah pada poin yang berikutnya, yaitu berapa jumlah minimalnya seseorang itu bisa melakukan salat berjamaah. Berapa jumlah orang yang bisa dikatakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Baik, sepakat para ulama mengatakan minimal jumlah tatkala ingin mendirikan sholat berjamaah itu 2 orang. Jadi 2 orang saja sudah cukup. Misalnya ibu-ibu nih mau sholat berjamaah di rumah dengan anggota keluarganya, ada anak perempuannya lagi di rumah misalnya. Sayang kan kalau sholatnya sendiri-sendiri, anaknya sholat di rumah, di kamarnya sendiri, dia sholat di mana sendiri gitu. Mending habis masuk waktu zuhur, dia panggil anaknya, dia tunggu anaknya, ayo nak udah masuk waktu zuhur, kita sholat berjamaah. Karena pahalanya tentu lebih besar dibandingkan sholat masing-masing yang mereka kerjakan. Nah, sudah terhitung 2 orang saja ada di rumah tersebut, bagi ibu-ibu misalnya, ini sudah cukup dikatakan jumlah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi tidak harus nunggu 10 orang dulu, 15 orang, 20 orang baru dikatakan sholat itu bisa dikerjakan berjamaah. Enggak, 2 orang saja sudah cukup untuk dikatakan bahwa sholat itu bisa didirikan secara berjamaah. Sebagaimana hadis Malik bin Al-Huwairits ketika datang 2 laki-laki kepada Nabi SAW, ada 2 laki-laki datang kepada Nabi SAW, yang 2 laki-laki ini ingin bersafar. Faqala Nabi SAW, Nabi pun berpesan kepada mereka berdua ini, 2 laki-laki sahabat Nabi yang mau safar tadi. Iza ataituma kharajtuma, iza antuma kharajtuma fa'addina summa uqimah summa liya ummakuma akbarukuma. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau safar, mau keluar nih berdua, fa'addina, kemudian hendaknya lah kalian menunaikan, summa uqimah, dan dirikanlah salat, liya ummakuma akbarukuma, maka salah satu di antara kalian menjadi imam. Siapa itu? Orang yang paling tua di antara kalian. Misalnya ada bedanya 2 tahun, 3 tahun, maka orang yang paling tua dianjurkan untuk menjadi imam di antara kalian berdua. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa 2 orang saja sudah cukup dikatakan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Jadi 2 orang saja sudah cukup dikatakan cukup untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Jumlah 2 orang saja, berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Begitu juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kisah ketika beliau mabit
bersama Nabi SAW, tidur di rumah bibinya. Ibnu Abbas ketika itu numpang tidur di malam tersebut. Ternyata di situ adalah Nabi SAW bersama istrinya Maimunah. Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Berarti masih ada hubungan Ibnu Abbas dengan Nabi SAW. Ibnu Abbas ini keponakan Nabi. Ibnu Abbas, Abbas ini paman Nabi. Berarti Ibnu Abbas ini sepupunya. Dari istrinya Nabi, Maimunah. Nah, Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas lagi. Jadi dari suami dan istri ada hubungan dengan Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibnu Abbas numpanglah nginap di rumah Rasul SAW, di rumah bibinya tadi ini. Ketika Nabi SAW sepertiga malam terakhir terbangun, Nabi mengerjakan sholat malam. Nabi berwudu, lalu kemudian aku pun terbangun. Aku ikut wudu juga. Lalu kemudian aku datang ingin sholat bersama Nabi SAW. Ketika itu karena beliau Ibnu Abbas ini belum tahu posisinya sholat berduaan itu di mana tempat berdirinya, kata Ibnu Abbas, aku berdiri di sisi sebelah kiri Nabi. Jadi imam, lalu kemudian kan harusnya makmum kalau dia berdua kan berdirinya di sisi sebelah kanan kan ya, sebelah kanan. Nah, Ibnu Abbas ketika itu karena belum tahu tata cara sholat kalau jamaahnya sendiri itu berdirinya di mana. Lalu kemudian Ibnu Abbas masih kecil, saya berdiri di sisi sebelah kiri Nabi. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, fahawwalani, Nabi megang aku, mungkin kepalanya dipegang oleh Nabi SAW dengan tangan kiri Nabi, diputar oleh Nabi SAW, suruh pindah ke arah kanan. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa dua orang sudah cukup, ini jumlah dua orang sudah cukup untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Baik, cuma ada khilaf saja di antara para ulama. Bagaimana dengan salah satu di antara dua itu ternyata masih ada anak-anak yang kecil, tapi dia sudah tamyiz. Misalnya umurnya 7 tahun, 8 tahun, umur anak itu belum balik. Apakah cukup dikatakan anak yang ikut sholat berjamaah sama kita tadi berdua ini, dia tapi masih anak-anak nih. Apakah ini dikatakan sholat berjamaah juga? Kata para ulama pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya. Andai kata kita punya anak perempuan, yang anak perempuan itu masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, belum sampai dikatakan dia balik, lalu kemudian kita ingin sholat setiap waktu dikerjakan secara berjamaah dengan anak perempuan kita ini, sekaligus kita ingin mengajarkan dan melatih agar dia terbiasa sholat 5 waktu, tidak ada masalah, boleh kata para ulama. Dan dia akan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Sebagaimana yang terjadi tadi pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini diceritakan dia masih kecil, belum balik. Dia terbangun melihat Nabi SAW bangun sholat malam, dia pun ikut sholat malam berjamaah dengan Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW memindahkan posisinya yang salah. Dia berdiri di sebelah kiri Nabi, dipindahkan oleh Nabi SAW di sebelah kanannya. Nah, ini dalil sangat kuat menunjukkan bahwa jika makmumnya itu adalah anak yang belum balik, maka tetap sholat yang mereka kerjakan itu dikatakan berjamaah. Kalau dibalik misalnya, yang jadi imamnya adalah anaknya tadi ini, karena ibunya khawatir diprotes sama anaknya. Umi kalau sholat bacaannya itu doang gitu. Qul wallah, alam tara kaifa fa'ala, paling tinggi nanti sabbih isma rabbikal a'la. Ternyata anaknya walaupun kelas 2 SD, juz 30 udah hafal. Kemudian anaknya lancar lagi hafalan an-naba'nya. Sampai-sampai uminya protes, kamu kalau ngimamin jangan panjang-panjang surahnya. Umi masih banyak pekerjaan ini. Karena anaknya ternyata mau sambil murojaah dia. Dibacanya An-Naba 1 rakaat, sholat subuh, kemudian rakaat kedua dibacanya An-Nazi'at. Lumayan juga itu 10 menit sampai 15 menit sholatnya. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, disenggol sama uminya. Kamu kalau sholat jangan panjang-panjang. 1 halaman itu cukup 2 rakaat. An-Naba itu udah cukup 2 rakaat. Nah,
Bagaimana hukumnya ini? Yang kita bahas hukumnya, bukan sholatnya anak yang tadi yang panjang-panjang bacaannya. Hukum, apakah dikatakan sholat ini berjamaah juga jika yang ngimamin tadi adalah putrinya, yang putrinya ini belum sampai usia baligh. Dia jadi baru umur 9 tahun atau 8 tahun gitu. Tapi dia udah tamyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk buat dia. Dia sudah tahu. Baik. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini maka sah dan boleh, bahkan tetap dikatakan sholat itu berjamaah jika yang ngimaminnya adalah seorang anak yang belum baligh, selama dia sudah pada usia tamyiz. Usia tamyiz. Usia tamyiz ini di usia berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Yang penting usia tamyiz ini adalah usia anak yang sudah tahu mana yang baik buat dia, mana yang buruk. Misalnya, oh ini nggak baik buat dia, ditinggalkan sama dia. Ini api panas misalnya. Atau ini tidak boleh dikerjakan karena akan membahayakan dia. Ini sudah cukup dikatakan anak itu tamyiz. Ya sekarang umur 6 tahun, 5 tahun pun udah ada anak-anak yang bisa dikatakan tamyiz. Tapi kalau dulu di zaman para ulama itu usia anak dikatakan tamyiz di usia 7 tahun. Kalau sekarang anak semakin kesini semakin cepat pintarnya. Semakin cepat pintarnya. Kalau dulu mungkin pergaulan anak-anak itu terbatas gitu. Jadi ada yang mengatakan 7 tahun, di zaman-zaman ulama-ulama terdahulu 7 tahun, mereka mengatakannya 7 tahun. Kalau sekarang ada umur 5 tahun, ada yang 6 tahun, sudah dikatakan anak itu tamyiz. Kalau dulu perempuan itu balighnya misalnya di usia 12 tahun, 11 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau sekarang udah semakin cepat. Semakin cepat. Karena ya ngikuti zaman gitu. Zaman kita sekarang kan tidak sama seperti dahulu. Apalagi pergaulannya, apalagi di sekolahannya seperti apa. Itu berbeda sekali dengan zaman terdahulu. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah aina tuqamu sholatul jamaah? Di mana didirikan salat berjamaah itu? Salat berjamaah itu boleh didirikan dimanapun selama tempat itu adalah tempat yang suci. Dimanapun boleh didirikan salat berjamaah selama tempat itu adalah tempat yang suci. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku, kata Rasulullah, sebagai masjid dan dia suci. Masjid dan dia suci. Ya berarti di rumah boleh dikerjakan jamaah. Boleh bagi ibu dengan anak perempuannya. Misalnya di padang pasir, di gunung, di masjid terutama, itu adalah tempat memang tempat ibadah pengerjaan sholat berjamaah. Tapi di luar masjid yang kita katakan tadi, itu di mana saja boleh kita mengerjakan sholat berjamaah. Asalkan jangan di tengah jalan aja. Kalau tengah jalan ini jelas tidak hanya dilarang dalam syariat kita, tapi dilarang juga karena membahayakan. Jangankan di tengah jalan, di pinggir jalan aja, kalau itu membahayakan jangan. Karena ada sebahagian kaum muslimin, mereka memaksakan diri karena macet-macetan, di tol, dia minggir di pinggir jalan itu, di bibir jalan itu, kemudian dia parkirkan di situ, dia sholat. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan karena akan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini dihindari, jangan sampai dilakukan. Sholat kalau tidak dikerjakan sholat, waktunya keluar, habis waktunya, ya berarti ada uzur. Ada uzur. Kalau misalnya waktu yang paling pendek maghrib, kan dia bisa kerjakan nanti maghrib dengan isya. Dan itu tidak sering dia lakukan. Sekali-kali terjadi hal yang seperti itu, maka syariat memberikan uzur insyaallah kepada orang yang seperti ini. Baik. Illa annal jamaah, namun jamaah untuk pengerjaan sholat 5 waktu di masjid lebih afdol dibandingkan pengerjaan sholat berjamaah di selain masjid. Nah, itu saja perbedaannya. Tapi semua tempat boleh dilakukan, didirikan sholat berjamaah. Di mana saja boleh.
Di pasar boleh, silakan. Di rumah, di pasar maksudnya bukan di pasar ini ya. Pasar itu kan mungkin ada musolahnya, ada apa gitu. Itu maksudnya. Nah, hanya saja kata para ulama, salat berjamaah yang didirikan di masjid itu lebih afdal dibandingkan salat yang di luar masjid. Sebagaimana hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdal salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah. Karena salat yang afdal itu dikerjakan di rumah masing-masing kecuali salat fardu. Paham ini hadisnya? Hadis ini Rasul SAW ucapkan kepada para sahabat ketika itu. Wahai manusia, wahai para sahabat-sahabat, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Karena salat terbaik yang kalian kerjakan itu adalah di rumah kalian masing-masing kecuali salat fardu. Salat fardu yang 5 waktu itu afdalnya dikerjakan di masjid. Tapi salat sunnah, qabliyahnya, ba'diyahnya kerjakan di rumah. Makanya Rasulullah SAW itu hampir tidak didapatkan dalam satu riwayat Nabi mengerjakan qabliyah itu di masjid. Jadi Rasulullah SAW itu habis mendengarkan suara azan, Rasul sholat dulu di rumah. Tapi kan kalau ini dikerjakan di tempat kita, kayaknya sering masbuk nih. Dipastikan akan masbuk, apalagi jaraknya dari rumah ke masjid agak jauh. Yang kedua, durasi antara azan dengan qomat itu pendek sekali. Nah, beberapa masjid seperti itu kondisinya. Kalau dia mengamalkan hadis ini untuk sholat sunnah di rumah, qabliyahnya, datang ke masjid, dia mendapati imam mungkin sudah salam atau tinggal rakaat terakhir. Maka kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk mengamalkan sunnah ini, maka hendaknya seorang laki-laki tersebut dia segera datang ke masjid. Jangan sampai dia masbuk terus menerus. Masbuk terus menerus, tatkala dia datang ke masjid, masbuk lagi. Besok datang ke masjid, masbuk lagi. Ini tidak dibenarkan hanya karena untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Tapi pada dasarnya, sholat sunnah apapun, afdolnya dikerjakan di rumah. Bagi laki-laki dan bagi perempuan. Terutama bagi perempuan. Dan ini hadis bagi laki-laki. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keringanan-keringanan yang akan kita sebutkan di sini. Yang keringanan tersebut dibolehkan bagi mereka-mereka untuk tidak hadir, tidak menghadiri sholat berjamaah. Jadi ada beberapa alasan-alasan yang membolehkan seseorang itu tidak hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ini pendapat yang tadi mengatakan wajib atau mungkin sunnah muakkadah. Walaupun dia sunnah muakkadah, sekali lagi, yang mengatakan sunnah sekalipun sholat berjamaah, tetap mereka mengatakan makruh hukumnya sholat berjamaah itu ditinggalkan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ulama-ulama yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib, kan sudah kita sebutkan tadi, ada ulama-ulama mengatakan sholat berjamaah itu tidak wajib. Iya, kita tidak pungkiri itu. Ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib. Tapi mereka, lihat, akan mengatakan ketika ada orang yang tidak sholat berjamaah, ini apa yang mereka lakukan ini dibenci. Dibenci. Lihat, seperti Imam Nawawi mengatakan, kata Imam Nawawi, tasqutul jamaah bil a'dzar sawa'un qulna annaha sunnah au fardu kifayah au fardu ain. Ada sebab-sebab yang menjadikan sholat berjamaah itu gugur bagi laki-laki. Baik yang berpendapat hukumnya sunnah, fardu kifayah atau fardu ain, li'annana wa in qulna la'ana wa in qulna annaha sunnah fahiya mutaakkidah yukrah tarkuha. Kata beliau mengatakan, saya termasuk pendapat mazhab kami mengatakan sholat berjamaah ini dia sunnah muakkadah. Tapi saya akan katakan ketika mereka tidak sholat berjamaah,
maka hukumnya dibenci. Dibenci. Orang yang dia mampu, laki-laki, mampu untuk mengerjakan salat berjamaah, tapi dia tidak kerjakan itu, walaupun dia berkeyakinan sunnah hukumnya salat berjamaah, namun perbuatan ini dibenci. Fa idza tarakaha li'uzrin zalat karaha. Tapi kalau dia tidak salat berjamaah karena ada alasan-alasannya, maka perbuatan itu tidak lagi dibenci. Kebencian itu sudah hilang darinya karena ada uzurnya. Maka kita akan sebutkan nanti beberapa uzur-uzur, beberapa alasan-alasan seseorang itu boleh tidak mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama sekaligus yang kedua yaitu al-mataru. Ini uzur yang secara umum ya. Uzur secara umum ini berarti semua orang akan mendapatkan uzur ini. Makanya disebut dengan uzur secara umum, alasan secara umum. Yang pertama dan yang kedua adalah al-matar. Hujan, karena hujan. Yang kedua al-wahal. Wahal ini jalanannya becek, atau sekarang mungkin banjir, jalanannya menggenang. Maka dua alasan ini sudah cukup bagi orang tersebut untuk tidak hadir mengerjakan sholat jamaah di masjid. Karena berat bagi dia untuk keluar menuju masjid dalam kondisi hujan. Bisa jadi pakaiannya basah, bisa jadi jalannya licin. Nah, ini alasan bagi dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana asar dari Ibnu Umar, adzina bis shalah fi lailati zati baradin wa rihin. Ibnu Umar pernah diberikan izin untuk sholat di suatu malam, yang di malam tersebut terlalu dingin dan anginnya kencang, apalagi hujan. Makanya ketika itu Ibnu Umar menasihati, ala sallu fir rihal. Salatlah kalian, kata Ibnu Umar, di rumah kalian masing-masing. Salat kalian di rumah masing-masing karena ada uzur bagi kalian untuk tidak salat di masjid. Tetapi kata para ulama, jika ada orang yang masih memaksakan dalam kondisi seperti ini salat berjamaah, maka tentu afdal bagi dia. Misalnya hujan-hujan nih, ini tidak menghalangi bagi saya untuk salat berjamaah. Saya punya mobil misalnya. Dia keluarkan mobilnya dari garasi, kemudian menuju masjid. Dari masjid mungkin dia punya payung lagi. Dia tetap memaksakan sholat berjamaah. Kata para ulama, tentu ini lebih afdal dibandingkan dia sholat di rumah. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi SAW juga pernah memaksakan untuk tetap sholat dalam kondisi hujan turun. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi SAW sholat di atas becek-becekan. Masjid Nabi itu kan tidak seperti masjid kita sekarang. Atap masjid Nabi itu kan cuma tumpukan-tumpukan daun-daun kurma saja. Sehingga kalau hujan lebat, itu tetap air, jadi atapnya itu tetap bocor. Air tetap masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Sehingga masjid itu becek. Nabi SAW sujud di atas lantai yang dalam kondisi becek-becekan tadi. Sampai-sampai dalam riwayat di kening dan di hidung Nabi SAW ini terdapat lumpur dari becek yang dihasilkan oleh air hujan yang masuk ke masjid Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memaksakan untuk tetap keluar mengerjakan sholat berjamaah. Jika ini dilakukan oleh seseorang karena mencontoh hadis Nabi SAW ini, maka lebih afdal bagi dia daripada dia sholat sendirian. Makanya Nabi SAW habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu beliau mengusap kening dan hidungnya karena memang ada bagian lumpur yang lengket di dahi dan hidung Nabi SAW. Ibu-ibu pernah melihat nggak ada orang sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian dia mengusap ini wajahnya? Pernah? Disyariatkan atau tidak? Tidak ada syariat satupun hadis Nabi SAW mengatakan habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengusap muka begini atau dua muka begini. Ada lagi dari gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia usap begini. Pernah lihat begitu? Nah, tidak ada syariatnya kecuali kalau memang ada alasannya. Apa alasannya? Oh, di keningnya banyak pasir, sama di hidungnya ada debu karena dia sholatnya tidak menggunakan karpet misalnya, di atas tanah langsung. Habis sholat dia usap begini, tidak ada masalah. Tapi kalau itu dijadikan
sebagai ritual yang terus-menerus sehabis sholat, maka tidak ada dalilnya. Jadi habis sholat sudah biasa aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai. Tidak perlu tangannya diangkat lalu kemudian diusap, nggak perlu. Kecuali kalau memang ada alasan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada alasannya, kita tidak mengusap hidung, itu tidak hidung dan dahi, tidak ada alasannya, maka jangan dirutinkan. Apalagi dijadikan kebiasaan setiap habis sholat. Dikhawatirkan ini akan membuat satu syariat yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alasan yang berikutnya seseorang itu boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah dikarenakan al-bardus syadid, dingin yang bersangatan. Karena dingin yang bersangatan, dia keluar udah dingin sekali, nggak kuat, maka boleh bagi dia untuk tidak sholat berjamaah. Karena musim dingin gitu. Dan dia tidak punya baju penghangat, jaket dan seterusnya. Akhirnya dia tidak keluar rumah, dia sholat di rumah. Tidak sholat berjamaah. Maka hal ini juga menjadi alasan dibolehkan seorang itu tidak sholat berjamaah di masjid. Atau mungkin kalau sekarang gelap benar gitu jalannya. Mati lampu di mana-mana. Mau keluar gelap, takut. Maka ini juga bisa dikatakan disamakan seperti yang poin nomor 3 tadi. Terlalu gelap jalannya, dia takut keluar. Takut mungkin ada hewan-hewan yang buas, atau mungkin ada binatang-binatang yang berbisa yang akan mencelakakannya, sehingga dia tidak keluar di malam tersebut karena mati lampu, gelap sekali, dia sholat di rumahnya. Maka hal seperti ini termasuk uzur kata para ulama. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat adalah al-maradu, karena sakit. Karena sakit. Sakitnya di sini bukan sakit panuan ya. Bukan sakit yang tidak ada hubungannya dengan sholat berjamaahnya. Kenapa Bapak tidak sholat berjamaah? Ya Ustadz, saya sedang sakit sakit yang tidak bisa atau menghalangi atau menghambat kesembuhannya. Nah, ini masih dikategorikan sakit yang boleh dia tidak hadir untuk sholat berjamaah. Tapi kalau sakit-sakit ringan, sakit yang tidak ada hubungannya, nah ini tidak boleh. Kecuali sakitnya itu sakit yang mengganggu orang lain, seperti flu misalnya, dan flu-nya itu berat. Kalau dia flu ringan mungkin bisa pakai masker, dia tetap bisa sholat. Tapi kalau flu-nya flu berat, dan itu khawatir nanti dia bersin terus di saat sholat, mengganggu kiri dan kanan, maka ada uzur bagi dia untuk tidak sholat. Atau mungkin sakitnya apa? Sakitnya itu, mohon maaf, sakit yang gula itu, sakit gula sampai kakinya, kudisan itu sampai kita lihat jarinya udah beberapa yang putus misalnya gitu. Saya pernah, Masya Allah, sampai nggak khusyuk sholatnya itu. Kalau ibu kan mungkin nggak pernah mendapati itu kan ya. Kalau kita kan laki-laki ini kan sholatnya kakinya kelihatan kan. Kalau ibu mungkin dia perempuan yang mungkin ada yang sama seperti ini, dia karena gula atau apa, dia pakai kaos kaki nggak kelihatan mungkin gitu. Atau dia tidak pakai kaos kaki, cuma dia pakai yang panjang yang menutupi kakinya. Kalau kita laki-laki ini, ya itu pernah saya dapati. Dan lukanya tuh masih basah. Kalau misalnya udah 2-3 jarinya mungkin udah terputus gitu, dan dia udah kering, mungkin masih tidak ada masalah lah gitu. Ini di tumitnya itu masih ada basah, kemudian di sini hitam, di jari kelingking kakinya itu udah putus. Saya berada di sampingnya betul. Sekarang pertanyaannya, bayangkan kalau posisi itu adalah ibu-ibu sekalian, terganggu atau tidak terganggu? Khusyuk atau tidak khusyuk sholatnya? Enggak khusyuk. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya dia dapat alasan, boleh bagi dia untuk sholat di rumah dan tidak perlu memaksakan diri untuk sholat berjamaah. Karena kalau dia memaksakan diri tetap sholat berjamaah, dia akan mengganggu orang lain.
Padahal dia kan dalam kondisi sakit pertama. Kedua, alasan yang lainnya karena dia mengganggu ini tadi. Mengganggu jemaah kiri dan kanan. Kalau dia tetap memaksakan diri. Baik. Alasan keberapa tadi? Iya. Alasan yang keempat ya, yaitu karena sakit. Karena sakit ini boleh seorang tidak sholat berjamaah. Iya. Sebagaimana Nabi SAW pernah beberapa hari di detik-detik akhir hayat Nabi SAW. Nabi itu dari hari Jumat sakit. Jumat, Kamis itu udah mulai kerasa. Tapi masih bisa memaksakan diri sholat berjamaah, mengimami para sahabat. Tapi di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin Nabi meninggal. Berarti ada sekitar 4 hari Nabi SAW sakit parah. Di detik-detik beliau wafat. Di 4 hari ini Nabi SAW sama sekali tidak mengerjakan sholat berjamaah. Karena sakit itu. Apa sakit Nabi SAW? Sakit beliau demam yang begitu tinggi panasnya. Panasnya tinggi sekali. Sampai Nabi SAW ingin memaksakan diri itu ketika ingin sholat nih, mengimami para jamaah. Namun ketika Nabi berdiri dari tempat peristirahat tempat tidurnya, Nabi melangkahkan 1, 2, jatuh pingsan Nabi. Lalu kemudian diangkat lagi oleh sepupunya, oleh pamannya, oleh Ali bin Abi Thalib ke tempat tidur Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi tersium, sadar lagi, dan Nabi bertanya, "Asallan nas, apakah para sahabat sudah sholat semua?" Kata para sahabat ketika itu, "Belum ya Rasulullah, mereka masih nunggu Anda, nunggu engkau ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Tolong datangkan aku air." Karena batal wudhu Nabi, karena udah pingsan, batal wudhu. Nabi berwudhu lagi. Setelah berwudhu Nabi merasakan badannya begitu panas. Sisa air wudhunya tadi, yang satu wadah tadi, Nabi balurkan ke seluruh tubuhnya. Supaya menghilangkan rasa panas yang begitu bersangatan di tubuh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi memaksakan diri untuk berdiri lagi. Ketika berdiri ingin melangkahkan kaki, Nabi pingsan yang kedua kalinya. Dan seterusnya sampai 3 kali. Nabi melihat, wah saya dah tidak bisa lagi nih. Kalau begitu kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, tolong perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat." Karena udah beberapa menit udah hampir setengah atau 1 jam lah sahabat menunggu Nabi SAW untuk menjadi imam. Tapi Nabi udah nggak mampu lagi. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sakit itu menjadi alasan bagi orang untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah. Baik, ini yang keberapa ini? Keempat. Yang ke-5. Al-illah. Illah itu cacat, karena cacat. Bisa jadi cacat karena tidak bisa melihat. Atau badannya terlalu gemuk banget. Ini cacat atau bukan cacat? Badannya gemuk banget gitu. Hah? Normal? Tidak normal. Tidak cacat ya, tapi dia disamakan seperti orang yang cacat. Bisa jadi disamakan karena orang yang cacat misalnya tidak bisa melihat. Cacatnya penglihatannya misalnya, nggak bisa melihat. Sehingga dia kan tidak bisa datang ke masjid kalau tidak ada yang memandu, tidak ada yang membimbingnya. Nggak bisa datang ke masjid. Begitu juga dengan orang yang gemuknya mau bangun aja susah gitu. Apalagi disuruh jalan naik tangga. Nah, berarti orang yang seperti ini masih mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Baik, yang berikutnya, yang ke-6, al-khawfu. Khauf ini ada rasa kekhawatiran, rasa takut yang begitu besar. Takut atas apa? Bisa jadi takut ada musuh di luar, ada orang zalim, ada perampok misalnya. Atau bisa jadi takut kalau dia keluar, hartanya hilang. Kalau di kampung-kampung misalnya, ini masa-masa panen misalnya gitu. Masa-masa panen. Di kampung itu terjadi pencurian yang luar biasa. Kalau tidak dijaga sawahnya di akhir-akhir menunggu waktu panen itu bisa hilang, habis sawahnya. Makanya dia sholat dekat sawahnya. Malam dia tidur di situ. Sampai seminggu lamanya. Ada beberapa di daerah seperti itu. Jadi tidak dia jaga lahannya itu, besok udah habis semua padinya, dicuri sama
orang-orang. Sehingga mengharuskan dia tidur di sana, sholat di sana, sampai 5 atau 6 hari dia melakukan itu. Dan dia tidak sholat berjamaah di masjid. Maka hal ini juga masih dibolehkan oleh sebagian para ulama. Alasannya karena khaufnya tadi itu. Karena ada rasa ketakutan terhadap hartanya. Tatkala kalau dia tinggalkan itu, hartanya hilang. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh. Hudurut ta'am inda man lahu fihi hajah. Dia boleh meninggalkan sholat berjamaah dikarenakan makanan sudah terhidang dan dia sangat butuh terhadap makanan itu. Makanan sudah terhidang, tapi ingat, dia sedang membutuhkan makanan itu. Maka ketika makanan sudah dihidangkan, azan berkumandang, bahkan sholat sudah didirikan, tetap bagi dia boleh untuk melanjutkan santapan hidangan yang sudah terhidang di atas meja. Walaupun dia tahu ini sudah sholat nih, sudah berjamaah nih di masjid. Udah, nikmati aja makanan yang sudah terhidang di atas meja tadi. Boleh dia tidak menghadiri sholat berjamaah jika kondisinya makanan tersebut sudah terhidang. Tapi jangan pula di setiap kali azan berkumandang, dia minta istrinya, "Dari tolong siapkan masakan, 5 menit lagi mau azan nih." Dan itu terjadi sering kali setiap waktu maghrib misalnya. Sehingga dia ada alasan tidak sholat maghrib. Sehingga setiap maghrib dia melakukan itu. Ini tidak boleh. Ini ingat, fihi hajatun. Di saat dia sedang butuh sekali terhadap makanan. Udah keroncongan sekali perutnya, pulang kerja, lapar, lalu kemudian makanan sudah dilihat ada di atas meja. Nah, kondisi yang seperti ini dibolehkan orang tersebut untuk melanjutkan atau belum dia mulai makanan, tapi makanannya sudah terhidang. Azan berkumandang, udah. Dia langsung nikmati saja makanan-makanan yang sudah terhidang di atas mejanya tersebut. Baik, yang berikutnya. Yang kedelapan, mudafa'atul akhbathain. Artinya menahan menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi ketika seorang udah kebelet mau buang air besar atau buang air kecil, lalu kemudian berkumandang azan atau sudah didirikan sholat, maka boleh dia meninggalkan jamaah, dia selesaikan dulu kebutuhan. Dia buang dulu air kecilnya, dia buang air besarnya. Kadang ada sebagian orang tuh buang air besar nggak bisa 5 menit. Nggak bisa. Ada yang 10 menit, bahkan ada yang setengah jam. Setengah jam. Ada beberapa jamaah yang cerita begitu. Ustaz, saya itu kalau bangun subuh, habis subuh itu nggak bisa tuntas gitu keluar, kalau nggak betul-betul lama gitu. Dia ada sampai 15 menit, 20 menit. Nggak bisa 2 menit, Pak. Wah, nggak bisa katanya. 2 menit kalau misalnya 2 menit keluar cuma sebagian, saya paksakan datang ke masjid, itu mulas lagi. Daripada saya sholatnya Allahu Akbar gini katanya, nahannya sambil badan begini, kemudian keringat apa namanya? Keringat dingin, nahan sesuatu yang mau keluar tapi ditahan. Yang seperti ini malah tidak baik dan tidak benar. Makruh kata para ulama sholat seseorang yang dalam kondisi dia kebelet mau pipis misalnya, tapi sayang ini sudah berjalan rakaat pertama, kedua, ketiga, tinggal rakaat keempat, sayang banget. Akhirnya udahlah dia paksakan tersisa 1 rakaat itu untuk dia selesaikan. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung terbang dia, lari saking kebeletnya. Itu sering kalau kita lihat di beberapa, nanti di Ramadan itu kita lihat. Di Ramadan apalagi habis makan sahur, jemaah itikaf, beberapa kali jemaah itikaf itu Masya Allah. Karena mungkin ya antrian juga ya. Kan kalau di Al-Ikhlas kan terakhir itu kita itikaf 2019 itu yang puncaknya sampai 1.700 orang, 1.800 orang. Kita kan pernah hitung itu. Ramai sekali. Tuh habis sholat subuh,
Apalagi imamnya bacaannya panjang pula. Subuh itu sampai 3 halaman dibaca oleh imamnya. Halaman pertama, halaman kedua 1 rakaat. Kemudian di rakaat kedua dibaca 1 halaman lagi. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada berdiri semuanya. Enggak semua sih, sebagian, ya sebagian lah, lihat. Berdiri langsung cari toilet. Saya langsung berpikir, ini berarti sudah terujung ini. Sehingga habis Assalamualaikum enggak sempat zikir lagi, mau cari toilet. Ya ini masih dimaklumi karena memang kondisi jamaah begitu ramai seperti ini tidak memungkinkan untuk tiap orang harus menggunakan toilet setengah jam. Bayangkan berapa ratus orang yang harus antri gitu. Jadi yang seperti ini mungkin dimaklumi. Tapi kalau kita bisa melakukan untuk membuang atau menyelesaikan hajat kebutuhan kita tadi, itu selesaikan dulu. Jangan paksakan untuk sholat dalam kondisi kita menahan buang air kecil maupun buang air besar. Karena hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu mengerjakan sholat. Tidak boleh di sini maksudnya makruh hukum. Hukumnya seseorang, dia sholat dalam kondisi makanan sudah terhidang. Makruh hukumnya. Dia memaksakan diri nih, makanan sudah terhidang, dia butuh terhadap makanan itu, dia sudah lihat, wah enak nih makanan yang dimasak oleh istri saya. Tapi udah azan, dia tinggalkan makanan itu, dia pergi sholat ke masjid. Ini sholat yang dia lakukan dalam kondisi seperti ini makruh. Kenapa makruh? Pertama, akan mengganggu konsentrasi sholatnya. Mengganggu tidak mengganggu? Mengganggu. Ketika dia Allahu Akbar, yang dia ingat apa? Makanan yang barusan yang tadi dia lihat. Ditambah lagi di jam itu ternyata anak-anaknya pulang sekolah. Bayangkan, Allahu Akbar, ini sholat zuhur. Waduh, ini kan jam anak-anak pulang sekolah ini. Habis loh udah makanan itu. Paling tersisa tulangnya ini. Kan akhirnya sholatnya terganggu. Makanya disinilah letak kenapa Rasul SAW mengatakan la sholata. Jangan paksakan untuk mengerjakan sholat bihadratit ta'am ketika makanan sudah terhidang. Karena yang akan diingat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir makan. Nggak ada kekhusukan nanti dalam sholatnya. Yang berikutnya kata Nabi, wala huwa yudafi'uhu al-khabasan. Dan jangan paksakan untuk mengerjakan sholat tatkala sedang kebelet tadi, menahan 2. Yang pertama buang air kecil, kedua buang air besar. Baik, ada beberapa asar-asar seperti Abdullah bin Al-Arqam, mungkin tidak sempat untuk kita bacakan semua, saya hanya bacakan poin-poinnya aja untuk mempersingkat waktu kita. Baik, ya, yang berikutnya adalah yang ke-9 ya. Aklul basal was-saum wal karrat. Kata para ulama, di antara alasan bagi seorang boleh dia meninggalkan sholat berjamaah adalah makan bawang merah, bawang putih. Karot itu bisa diterjemahkan daun bawang atau yang semisalnya. Maksudnya semisal ini suatu makanan yang akan mengeluarkan aroma yang tidak enak dari mulut seseorang. Apa ini misalnya? Yang semisal daripada ini apa? Pete, jengkol. Mana yang lebih parah aromanya? Bawang merah, bawang putih atau jengkol dan pete? Hah? Pete jengkol juga lumayan ya baunya. Tapi kata para ulama, larangan ini bagi makanan-makanan yang masih mentah ya. Jadi kalau bawang itu dimasak, bawang putih itu dimasak, bawang merah itu dimasak, itu tidak terlalu mengeluarkan aroma gitu. Jadi kalau dia pun habis makan sop misalnya, kan ada bawang-bawangnya kan ya, itu tidak ada masalah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah makanan yang mengeluarkan aroma bau yang dia belum dimasak. Apalagi pete yang dimakan itu langsung yang mentah itu dilalap kan ya, dilalap. Nah, ini ketika dia tidak sempat untuk membersihkan mulutnya, ketika mengucapkan amin, ini kambing kiri kanannya bisa pingsan.
terganggu orang lain sholatnya, dia mungkin tidak terganggu. Dia tidak terganggu. Karena dia sudah menikmati itu, ketika keluar dia bisa nikmatin lagi. Nah, orang samping kiri kanan ternyata tidak suka dengan bau tersebut, terganggu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akalal basal was saum wal karrat, siapa orang yang makan bawang putih, bawang merah atau yang sejenisnya yang mengeluarkan aroma bau, fala yaqrabanna masjidana. Maka jangan dia ikut dekat dengan masjid kami, maksudnya jangan menunaikan salat berjamaah ketika itu sampai dia betul-betul menghilangkan bau yang ada di mulutnya. Fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat juga ikut terganggu sebagaimana manusia-manusia terganggu. Jadi ketika ada aroma bau dalam mulutnya itu keluar, itu yang terganggu tidak hanya manusia. Malaikat-malaikat yang di sekitar itu juga ikut terganggu sebagaimana manusia yang di sekitarnya terganggu. Saya tidak tahu, durian termasuk yang bau atau harum bagi ibu-ibu? Harum? Hah? Tapi suka? Suka kan ya? Enak, apalagi duriannya durian enak. Cuma kadang-kadang kalau dia lagi sendawa, apa sendawa namanya? Gitu. Itu kalau keluar itu bau durian yang gas yang dimakan tadi, itu Masya Allah. Itu pernah kita safar kemana, kita ada beberapa orang, ada 5 atau berapa orang. Sebelumnya kita makan durian dulu. Masuklah kita ke lift. Lift kan tertutup nih. Salah satu di antara kita, dia bersendawa tadi. Itu satu lift, Masya Allah, baunya luar biasa. Lah, baunya itu luar biasa. Padahal kita barusan menikmati makan durian tadi. Duriannya kita makan gitu, tapi ternyata gasnya yang mungkin mengeluarkan aroma yang bau tadi, itu ternyata baru kita paham, ternyata ini sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu. Itu kalau dipaksakan untuk sholat dalam kondisi yang seperti itu, nah inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bau-bau yang lain, mungkin tidak hanya bau yang keluar dari aroma mulut, dari badan juga. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Bau badan juga itu menjadi perhatian. Kalau misalnya kita mengharuskan untuk mandi, mandi dulu, walaupun akan telat atau masbuk. Karena kalau bau badan kita itu tercium oleh samping kiri kanan, ini bisa dipastikan orang tidak akan khusyuk sholatnya. Saya pernah sampai membatalkan sholat. Saya nggak tahu itu. Baru kali ini saya sholat, di samping saya itu, Masya Allah, bau badannya luar biasa. Allahu Akbar. Saya sholat, habis itu datang orang di samping, dan bau badannya itu nggak bisa nahan gitu. Kalau saya tahan, pasti saya terganggu sekali sholatnya. Sampai ketika itu saya batalkan sholatnya untuk mencari tempat yang lain. Dan ini dibolehkan, tidak ada masalah, tidak mengapa. Dan disitulah saya mengambil pelajaran, ternyata ketika kita sedang keringatan banget gitu, dan itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka hilangkan dulu itu, baru kemudian hadir ke masjid-masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini ada lagi, Masya Allah, orang sengaja, mohon maaf, ini sebagian besar kaum muslimin, merokok. Merokok itu bagi orang-orang yang tidak perokok, yang tidak sama sekali pernah merokok, ketika dia mengucapkan amin itu luar biasa, bau asap yang mungkin yang tersisa di mulutnya atau apalah, itu bau sekali. Belum lagi yang di bajunya. Ini kok nggak nyadar gitu, sebagian kaum muslimin ini, saya nggak tahu, nggak mengerti, apakah mereka biasa-biasa saja dengan aroma ini atau nggak ngerti. Maka ada satu masjid, di luar mereka nongkrong antara maghrib dan isya, di luar di teras gitu. Ada sebagian dalam masjid lagi, disiapkan tuh apa namanya, asbah rokoknya, tempat mereka merokok di dalam masjid. Ada yang sebagian agak hormat lah, agak sopan lah dengan masjid, dia di teras-terasnya. Habis merokok, ngobrol-ngobrol, azan isya, dengan begitu mudahnya langsung masuk ke masjid, sholat berjamaah.
Ini apa mereka tidak mengerti dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang yang bawang yang halal saja, bawang merah, bawang putih, yang dia mengeluarkan aroma bau saja, dianjurkan untuk tidak hadir ke masjid mengerjakan sholat berjamaah, apalagi rokok. Baik, yang terakhir dari pembahasan kita, bagi jamaah-jamaah yang mungkin ada keperluan, silahkan, tidak ada masalah karena ini terlalu banyak waktunya saya ambil buat jamaah. Seharusnya kita sudah selesai nih, tapi pembahasan kita agak panjang tentang ini. Yang terakhir, apakah boleh atau dikatakan seorang itu mendapatkan uzur tidak menghadirkan sholat berjamaah karena dia pengantin baru? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ini dituliskan oleh beliau di sini. Karena pengantin baru, apalagi itu adalah malam pertama ya, apa namanya? Bulan madu. Bulan madu lah kalau kita. Misalnya bulan madunya 3 hari. 1, 2, 3. Boleh nggak selama 3 hari itu? Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Di rumah, di kamar, di rumah, kamar. 3 hari. Nggak ke masjid. Sholatnya cuma di rumah sama istrinya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Sebagian ulama, jika dia menikahi gadis, maka boleh 7 hari dia di rumah terus. Jika yang dinikahinya janda, 3 hari. 3 hari. Tapi pendapat ini, pendapat yang lemah. Pendapat, kalaupun ada ulama yang berpendapat seperti ini, pendapat ini lemah. Kata para ulama, tidak dibenarkan, walaupun dia seorang pengantin baru. Kecuali kalau sekali waktu, 2 waktu misalnya, dia tidak hadir sholat dalam 5 waktu itu, misalnya nggak hadir cuma zuhurnya. Karena pengantin baru, maklum lah misalnya begitu. Dalam 1 hari itu 1 atau 2 waktu dia tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Ini masih dimaklumi. Tapi kalau 7 hari atau 3 hari dia tidak hadir dan tidak nampak batang hidungnya di masjid sholat berjamaah, ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Ada ulama yang membenarkan itu oleh sebahagian mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah karena bulan madunya tadi itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tapi hadis ini mereka keliru dalam memahaminya. Nanti silakan baca hadis tersebut. Hadis itu Rasul SAW mengatakan, minas sunnah, di antara sunnah, kata Nabi SAW, idza tazawwajar rajul, apabila seseorang menikah dengan gadis, maka boleh dia nginap di situ selama 7 hari. Nginap, menghabiskan waktu bersama pasangan yang barunya tadi 7 hari. Ini bagi mereka yang punya istri lebih dari 1 maksudnya. Ini kan kalau ada orang kan istrinya 2, 3, nikah dia misalnya dengan gadis, ini kan harus tetap berbagi-bagi waktu. Kata Nabi SAW, kalau dia menikah dengan perempuan yang gadis, maka istri-istri yang lain ini boleh tidak dia datangi dan selama 7 hari itu dia terus di situ. Nah, hadis inilah yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, bolehnya pengantin baru tidak mengerjakan sholat berjamaah selama 7 hari. Salah paham atau tidak salah paham ini? Salah paham. Makanya kata para ulama, kalau hadis ini digunakan sebagai dalil bolehnya tidak sholat berjamaah bagi pengantin baru, alasannya karena pengantin baru, dengan hadis ini tadi, ini kata para ulama salah di dalam memahami hadis tersebut. Allah alam bisawab, demikian kajian yang singkat yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang kita ambil dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat pula dari ilmu tersebut. Barangkali tidak ada pertanyaan karena waktu yang membatasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.